Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya bertugas di Gardu Induk Gitet Galang, UPT Medan, UIP 3B Sumatera. Pertama adalah bagian merencanakan penyiapan pelaksanaan pemantauan kondisi peralatan Gardu Induk secara visual. Yang pertama itu menyiapkan APD, menggunakan helm, kemudian menggunakan sepatu safety, dan APD ini sangat berfungsi untuk melindungi kita dari bahaya. Menyiapkan SOP yang ada di Gardu Induk. Gardu Induk Gitet Galang ada SOP 275. Kemudian ada SOP 150. Selanjutnya ada SOP untuk 20 KP. Dan di sini juga ada buku petunjuk pengoperasian di Gitet Galang untuk yang 275 dan 150. Kemudian di sini menyiapkan single line. Adapun single line diagram yang ada di Gardu Induk Gitet Galang itu ada sisi 275 yang ada di single line biru. Kemudian sisi untuk 150 KP yang single line merah. Adapun di sini untuk 275 terdiri dari 7 by IBT 1, IBT 2, binjai 1, binjai 2, simangkuk 1, simangkuk 2, dan reaktor. Kemudian untuk sisi 150 KP itu ada 10 by. Keluaran dari IBT 1, incomer 1. Keluaran dari IBT 2, incomer 2, lanjut couple bus, Namuram B2, Namuram B1, Tanjung Merawa 2, Tanjung Merawa 1, Negeri Dolok 2, Negeri Dolok 1, Trapodaya 1. Dan untuk Trapodaya 1 di sini memiliki 3 penyulang. Penyulangnya ada TB1, TB2, dan TB3. Menyiapkan alat termovisi. Adapun termovisi di Gitet Galang merek Satir seperti ini. Jadi gunanya termovisi ini adalah untuk mengukur suhu apabila terjadi hotspot di peralatan yang ada di Gardu Induk. Kerja untuk menggunakan alat termovisi, pertama ditekan lama untuk tombol powernya, tunggu sampai buting selesai. Oke, setelah hidup maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini dia menunjukkan suhu. Kemudian kita pilih untuk kefokusannya. Apabila ada yang kita nilai titik tersebut itu hotspot, kita bisa save dengan cara memijit tombol di bawah ini, kita simpan, kemudian dia tersimpan. Bagian kedua, laksanakan pemantauan kondisi peralatan Gardu Induk secara visual. Adapun yang pertama, memonitor kondisi instalasi Gardu Induk. Yang pertama, operator memonitor kondisi peralatan dan serta beban dari HMI. Di sini di HMI terlihat untuk kondisi beban baik trafo IBT dan trafo daya, penghantar 275 dan penghantar 150 di sini termonitor di HMI. Selanjutnya kondisi relay di panel. Kita lihat di sini, kita
kita periksa untuk kondisi-kondisi relay. Apabila ada anomali, segera kita catat dan kita laporkan. Selanjutnya kita ke ruang charger. Kita memonitor tegangan charger untuk 110 volt DC, 48 volt DC, dan untuk tegangan AC. Charger 110, bang 1, bang 2, kemudian charger 48 dan charger 110 volt DC bang 3. Adapun rectifier atau charger berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC, di mana gunanya sebagai pasokan peralatan yang menggunakan sumber DC maupun mengisi baterai tetap penuh agar kapasitasnya penuh sehingga keandalan di gardu tetap terjamin. Jangan lupa kita juga mencatat nilai tegangan dari baterai, dari charger baterai yang oke. Dan di gardu induk kita Galang memiliki genset. Adapun di sini genset ini untuk mengoperasikannya, yang pertama adalah manual, kemudian start. Jadi genset ini dioperasikan apabila PS di gardu induk tidak menyala. Contohnya saat ada pemeliharaan trafo daya 1, di mana trafo daya 1 itu dinaungi di bawah trafo daya 1 itu adalah PS-nya untuk GI. Perawatan dari genset ini biasanya kita melakukan pemanasan setiap seminggu sekali, dengan kita juga tidak lupa memantau dari level minyak genset yang ada di gardu induk Gitet Galang. Kita harus mengecek tegangan baterai yang ada di genset. Pertama kita ukur tegangan baterainya. Di sini terlihat 12,5 volt DC, dan baterai yang satunya lagi 12,5 volt DC. Itu menyatakan bahwasan tegangan baterai tersebut bagus dan siap untuk dioperasikan. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke ruang diesel 20 kV yang ada di gardu induk Gitet Galang. Jadi di gardu induk Gitet Galang ada memiliki 3 penyulang, TB1, TB2, dan TB3. Di sini ada baterai kami, dan di sini juga ada sel trafo PS. Jadi untuk di sini kita juga melakukan pengecekan baik suara-suara, kemudian bau-bau, serta kita juga tidak lupa memantau kondisi-kondisi relay, indikasi dan lampu-lampu yang ada di panel untuk komputer tersebut. Biasanya kalau kami operator setiap jam 10 juga tidak lupa untuk mengangkat KWH yang ada di tiap penyulang TB1, TB2, TB3, incoming, dan PS. Kemudian di sini saya akan menjelaskan relay-relay yang ada di penyulang. TB1 itu ada relay overcurrent dan ground fault. Sama juga dengan penyulang TB2 dan TB3 itu ada relay overcurrent dan ground fault. Untuk overcurrent delay, overcurrent ground fault bisa dicoba sekali. Kemudian overcurrent instant tidak bisa dicoba karena ada gangguan permanen, sehingga harus ditemukan terlebih dahulu penyebab gangguannya, kemudian penyulang tersebut bisa dioperasikan kembali. Oke, demikian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita berada di ruangan baterai. Adapun fungsi baterai yang ada di gardu induk ini sebagai tenaga kontrol, sinyal, dan indikator, sebagai penggerak motor, PMT, PMS, serta sebagai sumber tenaga relay dan proteksi. Adapun untuk
baterai, kita melakukan pengecekan berkala. Yang pertama kita melakukan pengecekan terhadap level dari air baterai. Apabila level tersebut berada di bawah nilai minimum, maka kita akan melakukan pengisian air baterai. Selanjutnya kita juga melakukan pengukuran tegangan baterai 110 volt DC. Oke, selanjutnya kita melakukan pengukuran tegangan baterai untuk tiap selnya. Seperti ini, tegangan menunjukkan 1,38. Itu berarti tegangannya bagus. Oke. Ruangan baterai berada di ruangan sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan rencana kerja atau manuver yang ada di Gardu Indo Gited Galang. Di sini dia menggunakan SAS. Jadi yang pertama menggunakan HMI untuk petunjuk pengoperasian Gardu Indo Gited Galang, di mana untuk manuver melalui HMI. Sebagai sini saya contohkan untuk manuver apabila ada pekerjaan ataupun pemeliharaan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan. Di sini saya ambil contoh by Negeri Dolok 2, di mana Negeri Dolok 2 ini belum operasi karena masih ada pending item. Yang pertama itu kita klik lepas CB atau PMT, kita buka, kemudian kita select execute, maka perintah akan membuka CB by penghantar atau trafo daya. Kemudian setelah melepas CB, kita lepas untuk PMS bus. Itu penghantar 1 di bus 1 dan penghantar 2 biasa di bus 2. Untuk saat ini di Negeri Dolok 2, kita lepas, kita buka, kita open, kita select, dan kemudian execute, sehingga PMS bus 2 by Negeri Dolok 2 pun terbuka. Selanjutnya kita buka untuk PMS line. Sama seperti membuka PMS bus. Kita klik open, select, dan execute. Selanjutnya masuk untuk PMS ground di lapangan. Tidak lupa kita berkoordinasi dengan dispatcher dengan didampingi dari pengawas pekerjaan, pengawas K3, pengawas manuver, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih. Oke. Untuk bagian ini kita akan melakukan pemeriksaan secara visual yang berada di outdoor atau switchyard di Gardu Indo Gited Galang. Yang pertama kita melakukan pengecekan secara visual. Apakah ada benda-benda asing yang ada di dekat peralatan tersebut, kemudian ataukah ada rembesan atau oli-oli yang menetes yang ada di trafo. Kita selalu melakukan pengecekan tersebut sehingga peralatan tersebut agar tetap terus handal. Selanjutnya kita melakukan pengukuran untuk suhu-suhu di peralatan, seperti misalnya ini kita melakukan termovisi untuk peralatan-peralatan yang ada di Gardu Indo Gited Galang. Apabila ada hotspot, kita segera melaporkan ke supervisor sehingga cepat untuk ditindaklanjuti, sehingga peralatan tersebut dapat beroperasi dengan baik dan diperbaiki. Oke, demikian, terima kasih. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan CBM yang ada di Gardu Indo Gited Galang juga ada menggunakan CBM Sigit. Pertama kita klik aplikasinya, kemudian kita isikan di pegawai, kemudian password. Selanjutnya kita login di sini. Kemudian kita melakukan inspeksi, mencari koordinatnya. Di sini seperti di sini tertera
Untuk koordinatnya untuk by 275 itu ada by Binjai 1 kita isi. Tekanan SSM 6 dan kemudian kita cek jumlah counter yang ada di PMT. Kemudian kita simpan. Dan yang paling utama selain melakukan sigit, kita juga harus mengecek kondisi peralatan tersebut mulai dari atas sampai bawah. Apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita dapat lebih cepat untuk menanggulanginya. Itulah fungsi dari sigit. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk menginput CBM di komputer. Pertama kita isi dulu username, kemudian password, lanjut login. Kita tunggu beberapa waktu proses loading. Selanjutnya sudah masuk ke menu CBM. Selanjutnya kita melakukan pengisian CBM dengan memilih Condition Based Maintenance atau CBM, lanjut ke inspeksi, lanjut ke melakukan inspeksi. Sini saya contoh untuk melakukan inspeksi by PMS harian. Kita tunggu beberapa saat. Lanjut di sini kita buka by-nya, lanjut kemudian kita isi untuk kondisi isolator, pasang air baik, kondisi isolator baik, kemudian untuk PMS kondisi box baik, kemudian catatan di sini kita kondisi aman, lanjut kita save. Oke, cukup sekian untuk pengisian CBM. Terima kasih. Kemudian semua pekerjaan yang kita lakukan setiap hari kita catat di dalam buku serah terima atau jurnal. Kita catat semua kondisi-kondisi yang kita alami. Apabila ada gangguan atau apabila ada anomali, kita catat semua di sini sehingga rekan operator yang melanjutkan juga mengetahui. Dan juga kita juga sebelumnya sudah memberikan informasi tersebut kepada rekan operator dan supervisor GI. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video saya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk semuanya. Dan berakhlak, handal, terbaik. Haliora Power, akhlak, handal, terbaik. Hopper, safety, integrity, quality. Terima kasih.